Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Berjumpa lagi bersama saya Reza Melda Elianti dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, kali ini Melda bersama seorang narasumber yang tentunya peduli dengan dunia kota Lubuk Linggau beserta perkembangannya. Langsung saja kita sapa yuk. Bapak Haji Rahmat Hidayat. Ya. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke pemirsa, sekedar informasi, Bapak Yopi Karim atau yang nama aslinya ya ini Bapak Haji Rahmat Hidayat ini merupakan Ketua DPD Nasdem. Oke Pak ya, langsung Pak ya. Oke Pak. Pak, gimana Pak? Kapan sih Pak Bapak mulai tertarik dengan dunia politik Pak? Bisa diceritakan sama pemirsa Pak? Kalau tertarik di dunia politik mungkin pada saat saya mulai mengikuti atau sebagai pendukung baik mulai dari pemilu atau pemilihan kepala daerah. Tapi pada saat itu pilihan saya untuk di partai politik masih saya anggap bias. Tapi kalau mulai kesukaan setelah saya ditunjuk sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau pada tanggal 4 Juli 2020 kemarin, saya dipercaya untuk menakodai Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau. Oke, baik. Dan apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak sehingga Bapak tuh tertarik untuk terjun nih, mantep nih ke dunia politik Pak? Kalau ketertarikan saya di dunia politik, yang jelas ingin berbuat. Karena saya dulu basicnya sebagai ASN. Sebagai ASN, karena kalaupun memang kita ingin berbuat lebih besar lagi, apalagi terhadap kebijakan-kebijakan publik, ya mungkin salah satu yang paling tepat harus masuk ke ranah partai politik. Makanya itu saya lebih memilih untuk di partai politik daripada ASN. Oke, tadi kan Bapak sempat cerita bahwa sebelumnya background Bapak itu adalah sebagai ASN Pak. Iya. Jadi ada nggak sih Pak mungkin beberapa perubahan yang tadi Bapak di ASN terus Bapak terjun ke dunia politik yang mungkin ini Bapak perbaiki nih untuk kemajuan kota Lubuk Linggau? Kalau kita sebagai ASN, yang jelas kita mengikuti program-program pemerintah yang terutama tergantung visi misi dari kepala daerah. Kalau kita udah terjun di partai politik, ya mungkin kita bisa membuat kebijakan-kebijakan terutama untuk kemajuan kota Lubuk Linggau pada saat ini. Karena kalau di partai politik, ya kita bisa meneruskan dengan fraksi Partai Nasdem seperti anggota dewan untuk membuat kebijakan-kebijakan atau isu-isu partai politik yang ada saat ini. Oke. Dan tentu kita kalau mau terjun ke dunia politik pasti kita berkaca nih siapa menjadi idola kita atau siapa menjadi inspirasi kita ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri siapa sih Pak inspirasi dalam dunia politik Pak? Kalau untuk saat ini sih ya tidak jauh-jauh. Yang jelas dari orang tua saya sendiri, Dr. Andes Haji Akarim AR, yang kedua kakak Fauzi Haji Amro, dan yang ketiga Bapak Surya Paloh. Ya boleh saya menjabarkan dari ketiga tokoh tersebut ya bahwa mempunyai karakter pemimpin yang konsekuen. Makanya saya lebih memilih ketiga figur tersebut, dan mereka bertanggung jawab bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Oke, berarti untuk dunia politik sendiri bukan hal baru, mengingat background Bapak dan keluarga Pak Itikam sendiri adalah dunia politik ya Pak ya? Ya, karena Bapak dulu ASN, ya waktu zaman Orde Baru setiap ASN itu sudah pasti masuk di partai politik. Begitu Bapak pensiun dan beliau aktif di partai politik. Jadi emang saya dilahirkan di keluarga partai politik saat itu. Oke. Dan tentunya ketika Bapak nih yang tadi ASN terus terjun ke dunia politik itu bagaimana sih tanggapan keluarga menyikapinya Pak? Apa ada respon untuk mendukung atau seperti apa gitu Pak? Ya alhamdulillah keluarga pasti sangat mendukung apa yang menjadi pilihan saya. Begitu saya kompromi sama keluarga bahwa saya lebih memilih untuk terjun di dunia politik.
Dan alhamdulillah warga sangat merespon dan mendukung dan menjadi supporter di garda terdepan. Hanya satu yang mereka titipkan kepada saya, bahwa apapun yang menjadi pilihan saya harus bertanggung jawab, bisa menjaga sikap dan menjaga diri, dan berkomitmen atas pilihan saya. Bapak kan terjun ke dunia politik, terus langsung gitu menjadi ketua DPD Nasdem Kota Lubuk Linggau. Itu gimana Pak? Apa strukturnya kok bisa langsung gitu? Karena kalau di Nasdem tidak seperti partai-partai lain yang melalui musyawarah daerah atau harus melalui kaderisasi. Jadi di Partai Nasdem ini ya penunjukan. Mungkin saya dianggap dipercaya untuk menakodai Partai Nasdem sendiri di Kota Lubuk Linggau. Oke, seperti itu. Sangat bahasan kita kali ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Tapi kita jeda sebentar. Ya. Ya Pak, kita tahan dulu ya Pak ya. Oke, pemirsa Selamat TV, jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan kembali dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita bersama Bapak Yopi Karim selaku Ketua DPD Nasdem Kota Lubuk Linggau. Pak, Bapak di segmen pertama tadi bahasan kita sangat menarik sekali Pak, terutama tentang bagaimana sih awal Bapak terjun ke dunia politik, dan sekarang nih Pak kita masuk bagaimana sih Pak kalau di dunia politik, gimana menurut sudut pandang Bapak untuk di Kota Lubuk Linggau, sudut pandang menurut dunia politik? Ya kalau di dunia politik terkhusus untuk di Kota Lubuk Linggau, saya rasa sih dinamis. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya apalagi saat ini banyak tokoh-tokoh muda yang mau terjun ke dunia politik, dan mereka mau berkiprah di dunia politik, dan mereka juga sudah berani menentukan sikap walaupun perhelatan politik itu sendiri masih terlalu jauh. Ya mungkin karena era digitalisasi, mereka banyak menerima informasi sehingga mereka bisa menentukan pilihan yang kredibel menurut mereka, walaupun perhelatan politik itu sendiri masih jauh. Ya boleh katakan dinamis lah untuk politik di Kota Lubuk Linggau untuk saat ini. Dinamis ya Pak. Berbicara tentang pemilihan Pak ya, tentu kan saat ini dari era ke era dunia pemilihan itu pasti berbeda. Cara mereka mempromosikan dirinya juga berbeda. Dan untuk tahun ini mungkin kita berbicara tentang dunia era digitalisasi. Itu gimana Pak cara untuk DPD Nasdem sendiri mempromosikan itu Pak? Ya kalau untuk era digitalisasi sendiri, ya sekarang begitu zaman digitalisasi sekarang, ya dunia dalam genggaman. Makanya sekarang orang banyak melakukan branding ya melalui sosial media, dan juga ya apalagi untuk di Kota Lubuk Linggau, pengguna Facebook sendiri itu hampir 60-70%, baik akun Facebooknya ataupun IG. Jadi kita mulai membranding dari sana. Jadi alhamdulillah semenjak zaman digitalisasi ini sekarang ya kita bisa menjangkau dunia dalam dunia. Lebih enak ya Pak ya. Lebih enak. Promosikannya kita lebih gampang. Sasaran kita juga generasi muda-muda gitu Pak. Generasi Z, generasi milenial ya Pak ya. Oke Pak. Pak, ini Pak menurut kabar yang beredar nih Pak, apakah benar nantinya Bapak akan maju ke Pilkada 2024 sebagai calon wali kota nih Pak? Yang jelas kalau saya sekarang kan sebagai ketua partai, ya siapapun apalagi orang politik pasti ada tujuan untuk maju saat pilkada nanti. Yang jelas saya berkomitmen karena saya sudah diamanah untuk menakodai Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, makanya saya melakukan program-program kerja Partai Nasdem itu sendiri terlebih dahulu. Terlepas apakah nanti maju di Pilkada 2024 akan datang, tinggal tergantung apa yang sudah kita perbuat dan masyarakat menilai. Oke.
Tadi kan Bapak sempat bilang kalau saat ini fokus dan tujuan utama kita adalah menjalankan program-program dari Partai Nasdem. Kalau berbicara tentang program Partai Nasdem ini Pak, sebenarnya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, Pak bisa ceritain Pak, program-program apa aja sih dari Partai Nasdem yang bisa membantu masyarakat gitu? Kalau kita sekarang untuk program Partai Nasdem di Kota Lubuk Linggau itu yang dominan untuk kegiatan sosial dan agama. Untuk kegiatan sosial kita menyediakan 10 unit ambulan gratis untuk melayani warga Kota Lubuk Linggau. Tapi gratis itu kita masih ada batasan. Betul. Batasannya karena kenapa? Karena kita walaupun di dunia politik tapi kita tidak mau memberikan janji-janji manis. Tapi bukti yang kita berikan. Kenapa kita kasih batasan? Karena posisi BBM di DPD itu dalam keadaan penuh. Yang penting mobil bisa balik lagi ke DPD, itu kita gratiskan. Mungkin untuk wilayah Musiraya, Musirawas Utara maupun Lubuk Linggau sendiri itu kita gratiskan. Kalaupun emang ke arah Palembang itu batasan Sekayu. Tapi di luar konteks dari yang kita sebutkan tadi ya mungkin pasien atau orang yang membutuhkan ambulan cukup membantu uang bensinnya aja. Oke, berarti kita lebih banyak action daripada janji-janji manis yang belum pasti kepastiannya ya Pak ya. Karena kita sekarang terusus saya, karena emang basic saya dulu ASN, sekarang terjun ke dunia politik. Jadi saya kepingin merubah paradigma masyarakat terhadap partai politik. Jadi jangan kita hadir karena ada tujuan tertentu, tapi setidaknya kita bisa hadir memberi solusi kepada masyarakat. Oke, berarti saat ini kita terfokus untuk dunia kesehatan terlebih dulu, membantu masyarakat ya Pak ya. Yeah. Kalau untuk dunia pendidikan gimana Pak program Nasdem? Kalau untuk dunia pendidikan saat ini masih terus berjalan, kita selalu menyapa anak-anak muda, terusus anak-anak yang masih SMA, kita selalu memberikan edukasi, terutama dampak penyalahan narkoba. Kita selalu memberi edukasi lah kepada dunia pendidikan. Oke, siapa? Tadi kan Bapak sempat cerita bahwa saat ini Bapak diamanatkan sebagai Ketua DPD Nasdem. Iya. Toh kalaupun nanti rezeki kita dipercaya oleh masyarakat memimpin Kota Lubuk Linggau 1 nih Pak. Iya. Untuk saat ini sudah ada belum Pak sinyal-sinyal dari partai lain Pak? Sinyal-sinyal seperti apa dulu nih kontaknya? Ya kalau sekarang alhamdulillah kita juga selalu terbuka untuk bersilaturahmi dan bekerja sama dengan partai-partai politik lainnya. Oke, berarti sekarang masih slow aja dulu ya Pak ya. Terfokus kita masih menjalankan program-program dari Masih Partai menjalankan Nasdem. program kerja dari Partai Nasdem kita sendiri. Pak, kalau untuk visi misi nih Pak untuk Lubuk Linggau 1 kita udah tercanang belum Pak? Terbentuk gitu Pak, terpikirkan nanti gitu Pak. Ya kalau untuk visi misi Lubuk Linggau 1 saya rasa sih belum. Ya karena saya ini sebagai simbol partai, makanya saya lebih eksis untuk menjalankan program-program kerja partai dulu, menarik simpati dari masyarakat. Ya kalaupun emang nanti apa yang sudah kita perbuat dan kita lakukan untuk masyarakat, ya kalaupun emang masyarakat menginginkan kita untuk maju dan keinginan kita juga, ya kita bisa laksanakan. Yang jelas kita berbuat dulu untuk masyarakat dan konsisten. Jangan kita berbuat karena ada kepentingan, dan tetap konsisten. Oke, intinya kita saling terfokus dulu untuk menjalankan program-program dari Partai Nasdem dulu Iya. Pak ya. Oke, siapa? Nanti kita akan lanjut lagi ke segmen ketiga Pak. Ya. Oke pemirsa Selamat TV, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali dalam program acara Up to Date berikan info terkini. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya bersama saya dan narasumber kita Bapak Yopi Karim. Gak terasa ya Pak ya, kita udah di segmen akhir aja ini Pak. Padahal bahasan kita sangat menarik Pak, Masya Allah. Oke Pak, kita lanjutin Pak ya. Pak, terkait dengan nanti seandainya Bapak dipercaya untuk maju ke Pilkada 2024. Tentunya kan dari saat ini
Bapak dipercaya sebagai ketua DPD Nasdem. Sudah banyak program-program masyarakat, tentunya untuk membantu masyarakat sudah Bapak jalankan. Dan saat ini juga sudah banyak dukungan-dukungan dari masyarakat. Ini gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kalau masalah dukungan ya alhamdulillah ya. Karena saya juga sering turun ke masyarakat ya, mulai kalangan-kalangan komunitas ya, walaupun jauh sebelum saya membawa bendera partai, saya sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau ya, saya emang orangnya ya boleh dikatakan hobi atau suka silaturahmi ya, mulai di kalangan komunitas-komunitas maupun di undangan-undangan ya. Kalaupun emang masyarakat banyak yang mendukung ya, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Dan ini juga menjadi semangat saya untuk ke depan supaya saya bisa berbuat lebih baik dan lebih baik. Oke Pak, dengan banyaknya Bapak membantu masyarakat, dengan tadi Bapak bercerita, ini merupakan hobi saya nih untuk bergaul kepada masyarakat jauh sebelum Bapak menjadi ketua DPD. Ya kan Pak ya. Terus Pak, apakah ini salah satu strategi Bapak gunakan Pak? Atau gimana nih Pak? Ya kalau masalah strategi ya nggak mungkin juga kita tonjolkan strategi kita. Ya kalau strategi kita tonjolkan ya mungkin kita akan kalah dulu sebelum berperang. Yang jelas sekarang masyarakat juga sudah cerdas, mereka juga ya mungkin bisa melihat apa yang sudah dilakukan, apa sudah diperbuat, mulai dari sosial media maupun dari perbuatan-perbuatan secara langsung. Tapi yang perlu saya tegaskan ya, berbuat dulu lah kita, tinggal masyarakat sekarang yang memilih. Sekarang masyarakat sudah cerdas. Oke Pak, kalau untuk strategi khususnya di pemilih Pak, pemilih pemula gimana Pak? Apakah udah terbentuk? Ya, kalau pemilih pemula sendiri, ya apalagi untuk pemilih pemula sekarang kan orangnya agak kritis semua kan, apalagi orang-orang akademik kan. Ya, makanya itu tadi, kalaupun emang sekarang ya masyarakat sudah cerdas, ya mungkin mereka bisa menilai. Apalagi kalaupun emang untuk pemimpin di Kota Lubuk Linggau, ya masyarakat sendirilah yang menilai apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat. Dan harapan saya, terutama untuk pengurus dan kader Nasdem, ya teruslah berbuat, menarik simpati hati masyarakat dan konsisten. Jangan hanya berbuat karena ada tujuan dan kepentingan tertentu. Makanya kita terus untuk di Partai Nasdem, ya tujuan kita ibadah. Kalaupun emang ada efeknya buat kita, alhamdulillah. Ya kalaupun tidak, ya berarti adalah ladang amal ibadah kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Oke, Masya Allah sekali ya Pak ya. Oke Pak, terakhir ya Pak, harapan Bapak nih Pak, khususnya untuk Partai Nasdem di Kota Lubuk Linggau atau di masyarakat di Kota Lubuk Linggau Pak. Jadi harapan saya semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi orang-orang yang baik dan loyal dalam mendampingi saya. Apa yang menjadi cita-cita saya dapat terlaksana, dan terkhusus untuk seluruh pengurus Partai Nasdem dan kader-kader Nasdem yang ada di Kota Lubuk Linggau, teruslah kita berbuat dan menarik simpati masyarakat sehingga kita semakin dicintai lagi oleh masyarakat. Terima kasih. Oke pemirsa, demikianlah program Up to Date kita bersama Bapak Yopi Karim. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Reza Milalianti bersama narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.